Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang baik hati. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sawah yang subur, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan selalu bersedia membantu siapa saja, tanpa memandang status atau kepentingan. Ardi tinggal bersama ibu dan ayahnya di sebuah rumah sederhana di tepi desa. Kehidupan mereka tidaklah mewah, tetapi mereka selalu merasa cukup karena mereka selalu mensyukuri apa yang telah mereka dapat dan mereka miliki. Kunci kebahagiaan keluarganya adalah rasa syukur. Ibu Ardi adalah seorang penenun kain tradisional yang lembut dan penyabar. Ibu Siti namanya. Ardi begitu menyayangi ibunya. Keahlian Ibu Siti dalam menenun kain sangatlah luar biasa. Meski hanya menggunakan alat tenun tradisional, tapi hasil karya Bu Siti begitu diminati. Keseharian Bu Siti sama halnya seperti ibu rumah tangga pada biasanya. Yang membuat berbeda hanyalah ketika tugas rumah sudah Ibu Siti selesaikan, untuk mengisi waktu luangnya, Ibu Siti akan menenun kain menggunakan alat tenun yang dimilikinya. Dan ayah Ardi bernama Pak Budi, adalah seorang petani yang rajin dalam bekerja. Ardi begitu hormat pada ayahnya. Di mata Ardi, sang ayah adalah sosok yang begitu dia kagumi, juga sebagai teladan untuk Ardi. Menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Ardi sejak kecil diajarkan oleh ibu dan ayahnya untuk menghargai orang lain dan berbagi dengan sesama. Tak peduli seberapa kecil yang dimilikinya, Ardi dengan senang hati berbagi. Hal itu yang membuatnya begitu dikagumi oleh warga desa. Kebaikan hatinya membuat semua penduduk desa mengenalnya sebagai pribadi yang baik. Setiap pagi, Ardi bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan kain yang akan dijual di pasar. Sesampainya di pasar, Ardi akan menitipkan kain tenun milik ibunya di sebuah toko pakaian. Tiap kali Ardi datang ke toko itu, sang pemilik toko akan menyambut Ardi dengan hangat dan dengan senang hati menerima titipan kain tenun untuk dijual di tokonya. Setelah itu, ia akan berkeliling desa membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaga untuk memanen padi. Ardi selalu menjadi orang pertama yang menawarkan diri. Jika ada orang tua yang kesulitan membawa barang, ia dengan sigap membantu tanpa diminta. Kehidupan di desa itu terlihat bersahaja, di mana para penduduk desa hidup dengan rukun dan damai. Mereka saling menghormati satu sama lain, menggambarkan kehidupan desa yang begitu harmonis. Namun, ada satu peristiwa yang membuat kebaikan hati Ardi semakin dikenal. Suatu hari, hujan lebat mengguyur desa hingga sungai di tepi desa meluap. Banjir melanda, menyebabkan beberapa rumah warga rusak dan banyak hewan ternak hanyut terbawa arus. Dalam situasi kacau itu, Ardi tanpa ragu terjun membantu. Ia mengevakuasi anak-anak, membantu membawa barang-barang ke tempat yang lebih aman, dan bahkan menawarkan rumahnya untuk dijadikan tempat berlindung sementara. Ketika air surut, desa masih dalam kekacauan. Banyak orang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghasilan. Ardi pun berinisiatif mengumpulkan para pemuda desa untuk bekerja bersama memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Ia juga memanfaatkan sedikit tabungan yang ia miliki untuk membeli bahan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Ardi berseru, "Kita tidak bisa hanya duduk meratapi keadaan. Kita harus bangkit dan membangun desa kita kembali," katanya dengan semangat. Mulanya,
Beberapa pemuda ragu, tapi melihat kegigihan Ardi, mereka pun ikut serta. "Bagus, kita butuh semua tenaga yang ada," jawab Ardi sambil tersenyum. Bersama-sama mereka membangun kembali desa. Warga yang awalnya jarang berinteraksi kini bekerja sama, menjadi awal persatuan yang lebih erat. Kebaikan hati Ardi tidak hanya membantu desanya pulih, tetapi juga menyatukan warga yang sebelumnya jarang bekerja sama. Mereka mulai belajar untuk saling peduli dan berbagi. Terinspirasi oleh sikap tulus pemuda itu, beberapa bulan kemudian, desa mulai pulih. Sebagai bentuk penghargaan, kepala desa mengadakan acara sederhana untuk mengapresiasi perjuangan Ardi. Dalam acara itu, ia diberi penghargaan sebagai pemuda teladan atas dedikasi dan kebaikan hatinya. Namun, dengan rendah hati, Ardi hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap orang, yaitu saling membantu." Sejak saat itu, Ardi menjadi sebagai simbol harapan dan kebaikan di desanya. Kehadirannya mengajarkan semua orang bahwa kebaikan sekecil apapun memiliki kekuatan untuk mengubah dunia di sekitar kita. Dari cerita ini tentunya kita bisa mengambil banyak pelajaran. Pertama, sebagai orang tua wajib mendidik dan menjadi contoh untuk anaknya tentang budi pekerti. Jika hal itu terbiasa dilakukan di dalam keluarga, tentu adab dan tabiat akan terbentuk menjadi baik dan akan terbawa dalam kehidupan di kesehariannya. 2. Seorang anak wajib hukumnya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Karena sejatinya setiap orang tua pasti mengajarkan hal-hal baik pada anaknya untuk bekal sang anak dalam mengarungi kehidupannya. Sebagai manusia, kita terlahir sebagai makhluk sosial. Jadi, sudah selayaknya kita hidup saling membantu dan mengasihi. Sehebat apapun seseorang, pasti ada kalanya dia membutuhkan bantuan orang lain. Jadilah pribadi yang baik, karena kita akan menuai apa yang telah kita tanam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan videonya, tolong support channel ini dengan memberikan komentar yang positif, like dan subscribe channel ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.